Kalau kasih bintang atau penilaian, jangan suka ngasal karena itu bisa merusak rezeki orang lain. Halo guys, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi di channel aku Belajar Bareng. Nah, di video kali ini aku mau sharing kenapa sih kita nggak boleh ngasal dalam ngasih penilaian ataupun bintang di Shopee ataupun di toko online lainnya ya, baik itu Tokopedia, Lazada ataupun lain sebagainya. Sebelum lanjut, boleh ya bantu support dulu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, and like, biar aku lebih semangat lagi dalam membuat video yang bermanfaat buat sobat semua. Buat yang subscribe, semoga dimudahkan dan dilapangkan rezekinya ya. Nah, kenapa sih kita nggak boleh kasih bintang ngasal? Karena bintang itu sendiri adalah merupakan reputasi toko ya. Jadi di Shopee sendiri kan ada yang namanya penilaian ya, penilaian terhadap toko ya. Jadi jika bintangnya di bawah 4,5 ke bawah gitu ya, itu biasanya udah dinilai kurang baik, apalagi sampai di bawah 4, itu reputasi tokonya udah hancur ya di mata konsumen gitu. Nah, dari Shopee sendiri itu ada bintang ataupun penilaian yang harus kita pertahankan ya, agar kita bisa berada di level misalnya kayak Star Plus gitu ya kan. Nah, contoh nih, kalau misalnya untuk Star itu kita untuk rating tokonya harus di atas 4,5 atau 4,6 ya, di bawah itu kita nggak bisa gitu. Jadi ada kriteria-kriteria tertentu yang harus kita penuhi untuk menjaga level tersebut gitu. Nah, jika kalian suka dengan suatu barang gitu ya kan, dan kalian juga udah check out lagi gitu ya kan. Nah, itu artinya kalian suka gitu ya kan, dan itu wajib kalian kasih bintang 5. Nah, ini aku sedikit cerita ya, di toko aku adalah beberapa konsumen ya yang udah belanja berulang ya. Nah, tapi setiap kali dia belanja itu dia selalu ngasih bintang 4. Nah, nggak tahu ya, mungkin entah di pikirannya kalau bintang 4 ini udah bagus gitu ya kan, kalau 5 ini mungkin terlalu bagus, terlalu sempurna gitu ya kan, makanya mungkin dia kasih bintang 4. Nah, ini contohnya ya, dia udah belanja 3 kali ya di toko aku, dan tiga-tiganya dia kasih bintang 4 gitu ya kan. Jadi logikanya seperti ini ya guys. Kebayang nggak sih kalau misalkan ini produk baru ya, baru di-upload gitu ya kan. Pembelinya juga mungkin baru 1-2 yang ngasih penilaian gitu. Nah, katakanlah nih bintangnya 5 nih gitu kan. Ketika masuk kalian yang ngasih penilaian ngasal, katakanlah kalian kasih bintang 3 gitu ya kan. Jadi 5 kali 2 kan 10, tambah 3 ya kan, 13 bagi 3 jadinya kan 4, mungkin sekitar 4,4 ya kan, atau 4,5. Jadi udah masuk mulai kurang bagus penilaiannya gitu ya kan. Meskipun sebenarnya mungkin kalian suka gitu, tapi karena kalian ngasih bintang ngasal dan kalian nggak tahu efeknya terhadap produk dan toko gitu ya kan. Jadinya ya ini menyebabkan produk tersebut kurang rekomendasi ya, kurang direkomendasikan oleh Shopee-nya. Karena produk yang direkomendasikan Shopee itu adalah produk terlaris, produk yang reputasi produknya dan reputasi tokonya yang bagus gitu ya kan. Makanya sering muncul di kolom pencarian gitu kan, ketika kalian searching gitu kan, sering muncul di katakanlah mungkin 10 teratas atau 20 teratas gitu. Kalau aku sendiri ya, kalau misalkan ada nih yang udah beli berulang kayak gitu ya kan, meskipun dia kasih bintang 4 gitu ya kan, next-nya aku blokir gitu ya kan. Karena kan ngaruh ya ke ini, ke penilaian ataupun reputasi produk kita gitu. Apalagi kalau dia kasih bintang 3 ya kan, kasih bintang 3 tanpa alasan, itu juga aku blokir biasanya ya. Dan itu tidak aku aja yang melakukan seperti itu ya, toko lain pun banyak yang menerapkan hal yang sama, bintang 3 tanpa keterangan itu otomatis blokir gitu ya kan. Karena kita sendiri bingung apa yang menyebabkan dia kasih bintang 3 gitu, sementara di keterangannya tidak ada, entah itu barangnya cacat, koyak gitu kan, atau tidak sesuai, sellernya salah kirim gitu ya kan. Ataupun mungkin pengemasannya yang lama gitu kan, tidak ada keterangan. Jadi kita sendiri pun bingung gitu, kenapa dikasih bintang jelek ataupun bintang 3 gitu. Nah, umumnya produk dengan rating ataupun bintang 4,5 ke bawah itu biasanya udah kurang dilirik oleh pembeli gitu ya kan. Nah, aku sendiri juga sama ya, ketika melihat suatu produk gitu ya kan, ada penilaiannya sekitar 4,5 atau 4,4, itu aku udah mulai tanda tanya gitu kan, apakah produknya yang kurang bagus atau mungkin pembelinya yang ngasal. Nah, kalau misalkan nih masih penjualnya masih sedikit, misalnya kan terjual 3 nih kan. Nah, ada misalnya 2 orang yang ngasih bintang 5, 1 orang kasih bintang 3 tapi nggak ada keterangan. Ya, bisa jadi ini produknya sebenarnya bagus gitu ya kan. Tapi mungkin karena orang ketiga ini ngasihnya ngasal, jadi rusak bintangnya gitu ya kan. Tapi kalau misalkan nih udah terjual katakanlah mungkin ratusan atau bahkan ribuan, itu penilaiannya 4,4. Jadi kemungkinan
besar ya, kemungkinan besar itu bisa jadi produknya memang kurang bagus biasanya ya. Jadi kalaupun misalkan nih ada barang yang mungkin kalian dapati dalam keadaan cacat gitu ya kan. Nah, ini kan kalian bisa ajukan retur gitu ya kan. Bisa ajukan retur. Atau mungkin kan pesanannya tidak sesuai dari segi warna gitu ya kan. Dari segi warna misalnya kan nih dengan motif ini misalnya kan motif yang sama misalnya nih diganti ke warna lain gitu ya kan, warna biru elektrik gitu ya kan. Nah, kalian buat aja keterangan di situ pesan warna hitam dikirim biru elektrik gitu ya kan. Berarti sebenarnya mungkin kalian suka barangnya, cuman mungkin warnanya aja nggak sesuai gitu. Nah, di sini kan sellernya kan dapat penjelasan gitu ya kan. Oh, ternyata ini alasannya kalian kasih bintang 4 gitu. Oke guys, saran aku buat sobat semua yang suka belanja online baik itu di Shopee ataupun di platform lain gitu ya kan. Hargailah penjual online itu ya dengan semestinya gitu ya kan. Jangan kalian nggak suka ngasih bintang asal tanpa alasan yang jelas gitu. Oke sobat, sekian dulu sharing aku kali ini ya. Semoga apa yang aku sharing ini bisa membantu dan memberikan manfaat buat sobat semua dalam belanja online ya. Dan jangan lupa support selalu channel ini dengan cara tekan tombol subscribe, lonceng, and like ya. Biar aku lebih semangat lagi dalam membuat video yang bermanfaat buat sobat semua.